Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus R. Permadi dengan NIM 41824010014. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menyelesaikan persoalan dari ujian akhir semester mata kuliah pemrograman lanjut. Di sini terdapat 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu mengenai bagaimana sebuah algoritma ini memiliki 2 buah loop bersarang. Loop yang pertama, loop dalam, yaitu for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i++, dan loop yang kedua ini adalah loop luar, yaitu for integer j sama dengan 0, j kurang dari n, j++. Operasi konstan. Kemudian untuk soal A-nya, tentukan kompleksitas waktu atau time complexity dari algoritma tersebut. Dan untuk soal B-nya itu, ubah algoritma agar memiliki kompleksitas O n log n dan jelaskan idenya. Kemudian untuk soal kedua atau pertanyaan kedua itu mengenai algoritma rekursif untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan bulat positif n. Kemudian ubah algoritma tersebut menjadi versi iteratif dan bandingkan efisiensi keduanya. Implementasikan algoritma tersebut ke dalam bahasa pemrograman C++. Kemudian untuk nomor ketiga atau pertanyaan ketiga ini implementasi struktur data stack menggunakan array di pemrograman C++ tanpa menggunakan library STL. Tambahkan operasi seperti push, pop, pick, dan isEmpty. Kemudian tampilkan seluruh stack setelah setiap operasi. Kemudian untuk pertanyaan keempat, buatlah program yang meminta pengguna untuk memasukkan 10 angka, lalu urutkan angka-angka tersebut menggunakan algoritma insertion sort. Kemudian yang soal B itu, cari angka tertentu dengan algoritma binary search. Tampilkan langkah-langkah sorting dan juga binary search menggunakan bahasa pemrograman C++. Dan untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima ini, disuruh membuat implementasi single linked list yang mendukung operasi menggunakan bahasa pemrograman C++, seperti menambahkan data di akhir, menyisipkan data di posisi tertentu, menghapus data tertentu, dan menampilkan seluruh isi listnya. Nah, kemudian juga jelaskan perbedaan efisiensi antara linked list dan juga array dalam hal penyisipan dan penghapusan data. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai kompleksitas waktu, atau kita menganalisis kompleksitas waktu dan bagaimana cara ubah menjadi O n log n, karena sebelumnya itu O n kuadrat ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita harus memahami apa itu kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu atau time complexity adalah cara untuk mengukur efisiensi algoritma berdasarkan jumlah langkah operasi relatif terhadap ukuran input. Nah, biasanya itu ditulis dalam big notation O atau notasi O ya. Seperti yang pertama itu ada O1 konstan, kemudian ada O log n itu logaritmik, O n itu linear, O n log n ini linear logaritmik, dan O n kuadrat itu kuadratik, dan seterusnya. Nah, apa itu O n log n dalam kompleksitas? O n log n disebut algoritma yang akan memproses semua elemen di n, dan untuk setiap elemennya itu dilakukan operasi dengan waktu log n atau logaritma n. Contoh paling umum itu biasanya algoritmanya ini menggunakan merge sort atau quick sort untuk average case atau heap sort ya, maupun bisa menggunakan binary sort juga ya teman-teman, binary search karena O n log n ini merupakan sebuah kompleksitas di mana terdapat algoritma divide and conquer, di mana itu
kita bisa memecah array menjadi dua bagian rekursif sampai ukurannya 1 dan menggabungkan hasilnya dengan merge, proses merge ya. Diurutkan proses pembagian log n kali penggabungan tiap level on log n. Oke, baik teman-teman, di sini bisa kita lihat pemrograman dari nomor 1 ya, dimana kita harus mencari sebuah algoritma loop bersarang, loop dalam dan juga loop luar, dan menentukan kompleksitas waktu dari algoritma tersebut dan bagaimana caranya kita mengubah on kuadrat tadi menjadi on log n. Nah, di sini kita seperti biasa memasukkan library IOStream, algorithm dan juga vector. Kenapa kita memasukkan algorithm di sini? Karena kita nanti akan menggunakan algoritma dari Big Notion O yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk nomor 1A ini on kuadrat, dimana n dikali n sama dengan n kuadrat. Oleh karena itu di sini ada void algoritma dan ada integer n, jadi nilai n sama dengan berapa gitu kan. For integer i sama dengan 0, i dikurang n i plus plus, dan for integer j sama dengan 0, j dikurang n sama dengan j dikurang n j plus plus. Operasi konstan contoh print cout. Nah, di sini ada cout ya, i kurang dari apa, misalkan nilai n ya, j berapa, dan selanjutnya dan seterusnya. Cout and line. Nah, kemudian untuk yang 1B ini mengubah ke algoritma on log n, dimana integer n, vektor, integer array n, for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, array i sama dengan inisialisasi array terurut. Kemudian setelah di merge search, kita cari binary search-nya ya. Kita cari for integer i sama dengan 0, i kurang n, i plus plus, menggunakan bool untuk menyatakan ini benar atau salah, untuk menemukan binary search juga ya. Array bikin array n gitu. Cout elemen dan ditemukan. Nah, di sini integer misalkan saya masukkan n yaitu 5, dimana akan terjadi perulangan sebanyak 5 kali ya teman-teman. Kalau di sini kita isi 4 nih, katakan kita isi 4, nanti akan terjadi perulangan 4 kali. Cout, masukkan algoritmanya seperti biasa. Terus yang kedua juga masukkan algoritma yang n log n. Kita lihat hasilnya. Nah, maka di sini kita bisa lihat akan terjadi perulangan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang on kuadrat ini dia berbentuknya menggunakan kolom dan baris, dimana dalam kolom ini terdapat sebuah angka 0,0, 0,1, 0,2 sampai 0,3, dan untuk yang baris sampai 3 juga ya. Nah, kemudian kita ubah ke on log n ya, algoritma on log n, dimana elemen 0 ini ditemukan 1. Kenapa hanya 1? Karena kita bisa lihat bahwa elemen yang terdapat di bagian ini, di bagian on kuadrat, memang kebanyakan 0 ini hanya 1 ya. Dan elemen 1 ditemukan juga 1, elemen 2 ditemukan 1, elemen 3 ditemukan 1. Begitu teman-teman caranya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas pertanyaan kedua atau menjawab soal pertanyaan kedua. Ini mengenai faktorial rekursif. Jadi kita disuruh buat algoritma rekursif untuk menghitung nilai n bilangan positif bulat. Kemudian juga ubah algoritma tersebut menjadi versi iteratif dan bandingkan efisiensi keduanya, mana yang kira-kira
lebih cepat dalam memproses penyelesaian pemrogramannya atau algoritmanya. Kemudian juga disebutkan kelebihan dan kekurangannya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai algoritma rekursif untuk menghitung nilai faktorial n ini ya. Jadi faktorial rekursif itu fungsinya untuk memanggil dirinya sendiri hingga mencapai kondisi dasar. Nah, contohnya itu seperti integer faktorial rekursif. Integer n itu biasanya menggunakan kondisi percabangan if ya. Jadi bukan menggunakan for, bukan menggunakan while. Jadi rekursif itu selalu menggunakan if, percabangan, dan else ya pastinya. Nah, selanjutnya untuk faktorial iteratif itu sendiri itu menggunakan loop. Jadi dia melakukan sebuah perulangan hingga dapatlah hasil dari faktorial tersebut. Jadi jadi iteratif itu contohnya seperti integer faktorial, kemudian dihitung integer n-nya, kita hasilkan. Jadi for integer i sama dengan 2, misalkan gitu ya. Nah, nanti 2-nya ini dikalikan dengan i, dapatlah hasilnya. Oke, kita bisa lihat bahwa perbandingan antara rekursif dengan iteratif itu sangatlah jauh ya. Dari aspek cara kerjanya, jadi kalau rekursif itu memanggil dirinya sendiri. Namun kalau iteratif itu menggunakan loop for while atau perulangan. Nah, kalau untuk aspek kejelasan kodenya, jadi kalau untuk rekursif sendiri itu dia itu lebih pendek, lebih singkat, pokoknya nggak panjang gitu ya codingannya. Nah, tapi kalau untuk iteratif itu sendiri, dia codingannya justru lebih panjang gitu dibandingkan rekursif sendiri. Nah, untuk efisiensi memori ya teman-teman. Jadi untuk efisiensi memori ini dia menggunakan stack. Kalau yang rekursif dia menggunakan stack untuk setiap pemanggilannya. Fungsinya itu bisa menyebabkan stack overflow, jadi kelebihan memori. Nah, kalau untuk yang iteratif itu dia itu justru lebih hemat dalam penyimpanan atau memori, sehingga tidak terjadi sebuah stack overflow. Baik teman-teman, bisa ya kalian lihat kita sudah masuk di dalam pemrograman C++ atau Dev C++. Jadi seperti yang kita tahu bahwa algoritma rekursif untuk menghitung faktorial bilangan bulat n ya, positif, maupun fungsi iteratif ya, itu dia perbedaannya itu di bagian dalamnya ya, integernya. Nah, jadi di dalam ini kalau rekursif dia menggunakan percambangan atau perkondisian, sedangkan kalau iteratif ini dia lebih menggunakan perulangan seperti for, while. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya bahwa sudah ada rumus algoritmanya dari tiap fungsi ini. Jadi kalau misalkan kita masukkan nilai n-nya 4, harus bilangan boleh positif ya, 4 ya. Nah, 4 itu kan kurang dari 0. Jadi hasilnya tidak akan error ya. Nah, jadi nanti 4 dikali 1, jadi ada 4 perulangan ya kalau saya. 4 perulangan integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n. 4 sama dengan dikurangin i, nah harus 1 ya. Jadi 4 kali 6 ya, 4 kali 6 24. Oke. Kita
kita bisa compile. Nah misalkan dengan misalkan 4 dulu deh. Nah hasilnya 24 positif. Kemudian untuk 3 kita lihat hasilnya 6 ya, karena 3 dikali 2 ya, 6. 4 dikali 6 atau 2 deh. Oh 2.2 ya. Kalau misalnya 0 itu 1. Oke 0 ya, 0 n sama dengan 0, n sama dengan 1. Kalau min 1 gimana? Error kah? Ya error. Coba kalau kita masukkan n nya 8, 40320. Oke, kita masukkan 6, 720. Oke, mungkin itu perbedaan antara faktorial rekursif dan juga iteratif ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas atau menyelesaikan pertanyaan soal keempat. Soal ketiga, sorry. Nah, kita akan membahas mengenai implementasi struktur data stack menggunakan array di C++ tanpa menggunakan library STL. Tambahkan operasi seperti push, pick, pop, dan isempty, dan tampilkan stack setelah setiap operasinya. Jadi pertama-tama ini codingannya ya. Kita menggunakan array dengan ukuran maksimum, jadi ada max size. Kemudian nanti ada variabel top indexnya, menyimpan indeks elemen teratas -1 untuk stack kosong. Nah jadi operasinya itu nanti ada push, ada pop ya, ada pick, isempty, dan display untuk menampilkan isi stack dari atas sampai ke bawah. Nah penanganan error stack overflow saat mencoba push ke stack penuh, dan stack underflow saat mencoba pop dari stack kosong. Baik teman-teman, kita sudah masuk ke dalam pemrograman C++ nya. Nah di sini kita bisa lihat, kita bisa masukkan library Ustream, kemudian kita masukkan konstanta integer max size. Jadi ada batasan untuk ukurannya, yaitu ukuran maksimum stack yaitu 100. Nah di sini kita lihat terdapat kelas stack private integer data yang bisa kita masukkan karena kita stack ke 100, jadi kita masukkan 100. Kemudian ada integer top. Nah terus nanti ada top sama dengan -1, inisialisasi stack kosong. Jadi untuk -1 itu inisialisasinya stack kosong. Kemudian ada operasi push, jadi menambah elemen ke stack. Nah ini menggunakan kondisi percabangan. Cout stack overflow tidak bisa pas. Kemudian terdapat data dan juga nilai. Jadi naikkan top dan simpan nilai. Kemudian kita bisa menampilkan stacknya. Nah selain itu juga ada operasi pop, operasi pick, dan operasi isempty, memeriksa apakah stack ini kosong atau tidak. Nah di sini contoh penggunaannya, saya menggunakan stack push 10, 20, 30 dan memasukkan elemen teratas atau pick ya. Kemudian stack pop untuk menghasilkan underflow. Kalau stack push untuk stack overflow, dan kalau stack pop itu untuk menghasilkan underflow. Kita lihat outputnya, kita compile.
kurang lebih seperti ini. Push 10 ke stack 10, push 20 ke stack 10 20 gitu. Nah, push 30 jadi menampilkan stacknya 10 20 30, dan elemen teratasnya adalah 30. Nah, untuk pop sendiri itu dihapus ya, kita menghilangkan nilai yang ada. Jadi pop 30 dari stack 10 20, pop 20 dari stack itu 10, dan pop 10 dari stack itu kosong. Jadi stack underflow, stacknya kosong. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal pertanyaan keempat. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan soal keempat, di mana ini mengenai insertion sort dan juga binary search. Jadi kita disuruh urutkan angka, kemudian kita harus mencari indeks yang ditemukan di dalam angka tersebut. Nah, pertama-tama kita jelaskan dulu apa itu insertion sort. Nah, insertion sort itu sebuah algoritma pengurutan sederhana yang dibagi menjadi dua ya, arahnya menjadi dua. Yang pertama itu ada dua bagian. Yang pertama itu ada bagian yang terurut, dan yang kedua itu bagian yang belum terurut. Nah, elemen-elemen yang belum terurut itu diambil satu persatu dan disisipkan ke posisi yang paling tepat dan bagian terurut. Selanjutnya, kalau untuk yang binary search itu dia lebih ke algoritma pencarian yang bekerja pada array yang terurut. Nah, algoritma ini membagi array menjadi dua bagian secara rekursif, atau bisa dikatakan ini binary search ini dia menggunakan factorial rekursif yang bisa menghasilkan yang bisa memanggil fungsinya itu sendiri. Kemudian kita juga bisa memeriksa elemen yang tengah, menentukan apakah nilai yang dicari ada di bagian kiri atau di bagian kanan justru. Oke, berikut merupakan pemrograman C++ dari insertion, binary insertion sort, dan binary search. Nah, pertama-tama saya memasukkan library IOStream dan algorithm. Dan kemudian ada insertion sort menggunakan for, while. Nah, ini integer key, jadi kita memasukkan array-nya ya, atau indeksnya. Nah, kalau untuk insertion sort dan binary search itu sendiri, dia indeksnya selalu dimulai dari angka 0. Nah, untuk integer main ini bisa memasukkan angka 10. Kita harus masukkan 10 angka ya. Kemudian nanti otomatis angka itu akan diurut, walaupun kita masukkan angkanya secara acak, tapi bisa diurut gitu. Angka-angkanya itu akan dijadikan sebuah bilangan yang terurut. Kita compile. Contoh misalkan 5 6 8 7 9 1 2 4. Wah, itu salah tuh. Udah 2 1 6. Jadi langkah-langkah yang dari 1 itu kan belum terurut, sampai pada akhirnya di langkah ke-9 ini sudah diurut ya bagiannya. Nah, contohnya misalnya kita mau cari nilai 4, ada berapa indeks? Nah, ada 2 indeks ya. Nilai 4 ada 2 indeks. Oke, pertanyaan soal kelima kita akan menjawab. Jadi di sini kita disuruh membuat single linked list
dan jelaskan perbedaan antara linked list dengan array. Kemudian berikan masing-masing kelebihan dari linked list dan juga array. Jadi kalau untuk kelebihan linked list itu sendiri, pertama, penyisipan atau penghapusan di awal sangat efisien atau di O1, dan ukurannya juga dinamis, tidak perlu alokasi di memori bagian awal, dan tidak perlu shifting saat penyisipan atau penghapusan, hanya mengubah pointernya saja. Namun kalau untuk kelebihan array itu sendiri, aksesnya acak, kemudian dia berada di dalam O1 juga, namun lokalitas memorinya itu lebih baik, cache friendly ya, jadi penyimpanannya lebih baik. Namun dia juga memorinya akan overheat karena memorinya itu lebih kecil, nggak bisa menyimpan pointer. Baik, sekian pemaparan atau penyelesaian soal ujian akhir semester mata kuliah pemrograman lanjut, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.